Peter Gonta. Baru-baru ini namanya viral dan sedang dibicarakan banyak orang, khususnya para penggemar sepak bola Indonesia di jagat media sosial, terutama di media sosial X. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia itu menyampaikan kritik terhadap pemain naturalisasi Timnas Indonesia melalui akun Instagram miliknya pada Rabu 11 September 2024. Dalam unggahannya, Peter Gonta mengunggah 8 pertanyaan yang mengkritik kondisi sepak bola Indonesia. Di tengah prestasi sepak bola Indonesia khususnya timnas senior yang tengah menanjak pada era Sinteyong, Peter Gonta justru mengaku galau dengan situasi sepak bola tanah air saat ini, terutama kondisi timnas Indonesia. Ia menilai meroketnya prestasi timnas Indonesia didapat dengan cara instan, yakni naturalisasi. Kadang-kadang kita nggak lihat dari depan, kita lihat wah luar biasa nih hebat. Belakangnya kan belum tentu. Kita nggak tahu dalamnya tuh banyak masalah. Itu kan kebetulan juga. Ya sekarang kita lihat aja. Kalau saya bilang gini, pohonnya tinggi, buahnya jarang. Nggak, tapi itu kalau pemain naturalisasi itu sebenarnya sekarang mereka tuh di ambang mara bahaya nggak bisa main nggak sih? Tadinya kan mereka Nederland, kan lokal tuh. Begitu masuk Indonesia kan mereka jadi pemain non-Europe, yang artinya harus bersaing dengan sesama pemain non-Europe untuk main. Kan lama-lama akhirnya mereka nggak bisa main juga. Nah, maksud gua tadinya kan kalau misalnya mereka Nederland kan mereka nggak harus bersaing dengan non-Europe kan. Itu pinggir jurang. Enggak, gua nanya. EU-nya itu kan susah dimainin tuh. Kalau dia masih EU gimana? Oh, masa sih? Kan udah punya double paspor maksudnya. Oh, double paspor. Itulah makanya lu pinggir jurang. Oh, gitu. Oh, gua nggak tahu tuh kalau emang double paspor. Ada tadi nanya-nanya mengenai paspornya. Kita ini bingung ya. Ketika timnas kita berjuang, hasilnya baik, membawa nama merah putih, semuanya bersatu, rakyatnya mendukung. Bisa dilihat tuh, antusiasme rakyat juga besar gitu ya. Karena timnas kita, merah putih kita bisa berkibar, rasa kebangsaan kita juga besar gitu. Ada aja orang yang berusaha untuk mengembosinya gitu. Dan dengan isu-isu yang kadang-kadang nggak jelas juga gitu ya. Kok bisa gitu? Masih seperti itu yang terjadi gitu. Bisa kami jelaskan nih. Yang pasti pemain diaspora itu mereka itu punya darah Indonesia. Bahkan ada bapak atau ibunya itu orang Indonesia, orang Maluku atau orang Manado asli gitu. Kok bisa-bisanya mempercayakan mereka gitu dan kebangsaan mereka. Mereka udah kita urus sesuai dengan hukum kita. Mereka mendapatkan warga negara. Kemudian mereka juga kita bawa nih ke FIFA, pindah federasi dari negara asalnya menjadi federasinya Indonesia. Ketika masuk ke Indonesia, dia pakai paspornya Indonesia. Keluar dari Indonesia, dia juga pakai paspornya Indonesia. Udahlah, gak usah buat kontroversi-kontroversi yang gak benar gitu. Dan kalau dibilang bahwa masalah pembinaan usia dini, hey, lihat tuh U16 kita gimana kemarin mereka bertanding. Kemudian U19 kita juara AFF loh, Asia Tenggara. Artinya ini regenerasinya bagus. U23 kita itu pun kemarin sampai semifinal, bahkan sampai ke Paris untuk playoff Olimpiade. Artinya ini tahapan dari muda sampai senior ini berjalan. Jadi tolong, ayo kita bangga terus dengan timnas kita, bangga terus dengan merah putih. Jangan cari-cari alasan dan mengaburkan sesuatu yang sudah baik bagi bangsa kita. Masalah paspor, apakah mereka sudah mengembalikan? Cuman kan itu masalah, kalau kita bicara naturalisasinya, prosesnya sudah berjalan, udah jadi WNI, proses di negara kita sudah berjalan, udah benar. Lalu proses di federasi pun ke FIFA sudah tidak masalah. Artinya mereka sudah menjalankan prosedur dan mereka bisa tampil. FIFA nggak semudah itu memberikan lampu hijau gitu kan. Kadang-kadang harus berantem dulu, harus ke cas dulu untuk kalau ada banding seperti itu. Tapi ini nggak ternyata. Jadi menurut gua jalur yang ditempuh mereka sudah betul, sudah benar, tidak menyalahi undang-undang, dan mereka sudah membela timnas kita dan berujung dengan 2 poin. Mungkin yang terpenting yang harus kita ambil sih itu gitu. Sekarang kedutaan Belanda atau pemerintah Belanda itu in order seorang pemain tuh melepas kewarganegaranya itu nggak bisa di sana ngurusnya, harus di Indonesia. Makanya kan Eliano sama Mas itu kan Messelder kan datang kan, karena memang orang itu langsung harus datang di kedutaan negaranya, di mana negara itu dia akan berpindah ke warganegaraan. Jadi dia harus melepas kewarganegaraan itu di kedutaan
Belanda di Jakarta. Yang sebelum-sebelumnya kan kita nggak ngeliat pemain itu datang ke kedutaan kan. Tapi sekarang harus seperti itu. Makanya mulai sekarang sudah diikuti oleh PSSI, oleh Indonesia sudah diikuti. Pemainnya datang, melepaskan kewarganegaraan Belandanya. Nah makanya mereka datang. Sekarang prosedur yang harus dijalankan adalah seperti itu. Salam olahraga. Barusan kita saksikan ya sebuah berita yang cukup menggemparkan seluruh jagat Indonesia ya, tentang persepak bolaan, bahwa seorang mantan duta besar Polandia ya, Peter F. Gonta, tiba-tiba mengucapkan bahwa pemain naturalisasi ini ada yang berpaspor ganda atau bagaimana itu. Dan itu langsung viral dan menjadi bulan-bulanan netizen lah. Harusnya seorang duta besar, mantan duta besar tidak usah berbicara seperti itu. Itu kan sangat melukai para pemain naturalisasi ya. Harusnya tidak bicara lagi naturalisasi atau pemain diaspora. Mereka kan sudah pakai seragam timnas ya, harusnya kita bela. Tidak lagi membeda-bedakan. Ini 1-2 dengan Bung Toel ini. Dan Bung Toel dan Bung Hendry Satrio di sebuah kesempatan juga sama-sama ini narasinya sama, mengucapkan bahwa jangan-jangan ini ada paspor ganda atau bagaimana. Ini kan sangat melukai perasaan para pemain Indonesia. Harusnya narasi-narasi seperti ini harus dihentikan, dan ini langsung mendapat serangan yang cukup keras ya oleh para netizen dan juga para konten-konten kreator yang membela mati-matian timnas kita. Langsung bersuara seperti channel Mas TV ini. Kita harus bersuara, dan Bung Peter F. Gonta ini harus minta maaf kepada pemain diaspora atau pemain naturalisasi bahwa mereka itu berhak membela tanah leluhurnya. Harusnya itu dong. Harusnya diralatlah perkataan itu. Dan kita semua memprotes bahwa Peter F. Gonta ini salah memberikan statement ya. Coba dong, mana jiwa, saya nggak bisa berkata-kata lagi nih. Saking, menahan emosi. Bahwa narasi-narasi seperti itu harusnya sudah dihentikan lah. Jangan ada lagi lah yang membuli pemain-pemain kita. Pemain itu sudah berseragam timnas, apapun warna kulitnya, apapun dari manapun asalnya, mereka ada darah keturunan Indonesia dan wajib didukung karena telah berseragam merah putih dan membela timnas Indonesia. Harusnya itu yang kita suarakan. Kita harus satu suara agar supaya semangat kita satu, kita bisa mendukung timnas kita bisa masuk, lolos kualifikasi Piala Dunia dan lolos ke Piala Dunia. Itu tujuannya. Tetapi kalau ada narasi-narasi seperti ini, ini memang inilah batu-batu ganjalan ya, kerikil-kerikil tajam lah buat timnas kita. Tetapi ya kita harus mengkanternya demi mensukseskan timnas kita menuju Piala Dunia ya. Dan apa yang dilakukan oleh Peter F. Gonta, Bung Toel, termasuk Bung Hendry Satrio yang notabene seorang politisi tetapi masuk ke dunia sepak bola, ini juga sangat kacau ini sudah. Ini timbul lagi nih orang-orang seperti Bung Toel yang kita counter terus ya narasinya, ini muncul lagi seorang mantan duta besar tetapi narasinya sangat menyakitkan sekali ya buat timnas kita. Dan ini para netizen kita tidak sungkan-sungkan merespon, dan banyak, sudah ratusan ribu mungkin video dan di akun-akun mereka menyuarakan agar supaya ini dilawan ini narasi-narasi seperti ini. Dan kita ya sebagai orang Indonesia, sebagai pendukung timnas wajib hukumnya mendukung ini. Apa yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir itu sudah benar dan sesuai dengan perintah dari Presiden, dari DPR, semuanya. Bahkan semua prosedur sudah dilalui. Dan di sini Bung Arya Sinulinga jelas-jelas di sini membantah dengan keras bahwa semua proses sudah dilalui. Aturan FIFA sudah diikuti. Tidak ada yang salah di sini. Tetapi tahu-tahu ada aja yang nyeletuk dan bikin orang emosi.
Dan Bung Arya Sinulinga di sini menyikapinya dengan jelas dan menjelaskan sejelas-jelasnya buat supaya para penonton, pemirsa Mas TV supaya paham ya di sini bahwa tidak tinggal diam Bung Arya Sinulinga sebagai salah satu orang yang berkecimpung di PSSI ini membela mati-matian timnas kita, dan kita juga siap membela sampai tetes darah penghabisan untuk bisa Indonesia ini masuk Piala Dunia. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru dari Mas TV Channel. Salam olahraga.